Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok STIS, Program Studi Teknologi Informasi. Kelompok kami beranggotakan Anissa Fitriah, Lailatul Fitriah, Mufidah, dan Putri Novitasari. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil capstone project kami yang berjudul STIS, Sistem Manajemen dan Reservasi Hotel Berbasis Web. Proyek ini merupakan integrasi dari 3 mata kuliah, yaitu analisis desain UI/UX, pemrograman basis data, dan pengembangan aplikasi web. Baik, kami akan mulai dari bab 1, dimulai dari latar belakang proyek STIS. Industri perhotelan saat ini menghadapi tuntutan digitalisasi proses reservasi yang semakin tinggi. Di satu sisi, tamu atau calon tamu menginginkan kemudahan mencari dan memesan kamar secara mandiri atau self-service. Di sisi lain, pengelola hotel membutuhkan sistem terpusat untuk mengelola data kamar, reservasi, dan staf resepsionis. Berdasarkan analisis kami terhadap struktur antarmuka yang sudah dibangun, STIS dirancang sebagai satu platform terintegrasi. Ada halaman publik yang bisa diakses tanpa login untuk menjelajah katalog kamar, dan ada 3 portal khusus dengan hak akses berbeda untuk customer, resepsionis, dan admin. Dari hasil analisis tersebut, kami mengidentifikasi 4 permasalahan utama yang coba dijawab oleh sistem ini. Pertama, calon tamu memerlukan cara cepat untuk membandingkan 6 tipe kamar, mulai dari standar hingga presidential penthouse, beserta harga dan fasilitasnya. Kedua, proses reservasi konvensional secara walk-in oleh resepsionis dan secara daring oleh customer perlu disatukan dalam satu alur data agar tidak terjadi tumpang tindih ketersediaan kamar. Ketiga, resepsionis memerlukan panel kerja tersendiri untuk memverifikasi pemesanan yang masuk, melakukan check-in dan check-out, serta mendaftarkan tamu walk-in secara langsung. Dan keempat, pihak manajemen atau admin memerlukan kontrol terpusat atas dasar master kamar, tipe kamar, fasilitas, akun resepsionis, serta rekapitulasi seluruh reservasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tujuan sistem STIS yang teridentifikasi dari implementasi halaman-halamannya. Mengacu pada permasalahan yang tadi sudah dipaparkan, ada 5 tujuan utama pengembangan sistem ini. Yang pertama, menyediakan antarmuka publik yang informatif dan menarik agar calon tamu dapat menelusuri katalog kamar hotel beserta detail fasilitas, harga, dan ketersediaannya. Yang kedua, menyediakan alur pendaftaran dan autentikasi akun melalui halaman register dan login sebagai pintu masuk bagi customer untuk mengakses fitur reservasi mandiri. Yang ketiga, menyediakan dashboard customer yang memungkinkan pemantauan status reservasi, riwayat booking, serta pengaturan profil pengguna. Yang keempat, menyediakan portal kerja bagi resepsionis untuk mengelola booking masuk, reservasi, proses check-in dan check-out, serta data tamu dan customer. Dan yang kelima, menyediakan portal administrasi bagi admin untuk mengelola data master kamar, tipe kamar, fasilitas, akun resepsionis, serta memantau seluruh transaksi reservasi hotel. Selanjutnya, siapa saja target pengguna sistem STIS ini? Berdasarkan struktur portal, sidebar navigasi, serta prototipe Figma resmi proyek kami, STIS melayani 4 kelompok pengguna. Yang pertama adalah guest, yaitu pengunjung yang belum login atau belum memiliki akun. Guest dapat menelusuri beranda dan katalog kamar publik, lalu melakukan registrasi atau login. Yang kedua adalah customer, yaitu pengguna yang telah memiliki akun terverifikasi. Customer dapat melakukan pencarian kamar, reservasi mandiri, serta memantau riwayat bookingnya sendiri. Yang ketiga adalah resepsionis, yaitu staff front office.
Hotel yang menangani proses operasional harian seperti konfirmasi akun baru, verifikasi booking, check-in dan check-out, serta booking walk-in. Dan yang keempat adalah admin, yaitu pengelola atau manajemen hotel yang memiliki kendali penuh atas data master kamar, fasilitas, akun resepsionis, dan rekap seluruh reservasi. Ada satu proses bisnis unik yang menghubungkan peran guest dan customer, yaitu tahap konfirmasi akun. Setelah guest mengisi formulir registrasi, akun tidak langsung aktif, melainkan berstatus menunggu konfirmasi hingga disetujui oleh resepsionis. Ini akan kami jelaskan lebih detail pada bagian user journey. Kami lanjutkan ke bagian user persona. Perlu kami sampaikan bahwa nama-nama persona berikut kami ambil langsung dari prototipe Figma resmi project, karena nama tersebut memang konsisten digunakan pada setiap mockup dashboard, sesuai perannya masing-masing. Jadi bukan nama rekaan, melainkan hasil analisis terhadap desain yang sudah ada. Persona pertama adalah Kemangi Ardana, yang mewakili peran customer. Kebutuhannya adalah memesan kamar secara mandiri dan memantau reservasi aktif. Alur penggunanya dimulai dari menelusuri halaman rooms, membuka detail kamar, melakukan booking, lalu memantau statusnya melalui halaman history. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan konfirmasi reservasi yang jelas tanpa harus menghubungi hotel secara manual. Persona kedua adalah Cengkeh Nirmala, yang mewakili peran resepsionis. Kebutuhannya adalah memantau ringkasan tugas harian, menyetujui atau menolak pendaftaran akun guest baru, serta memproses booking walk-in. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh proses operasional front office berjalan cepat dan akurat. Dan persona ketiga adalah Perica Wibisono, yang mewakili peran admin. Kebutuhannya adalah mengendalikan data master kamar dan fasilitas, mengelola akun staf resepsionis, serta memantau rekap reservasi dan performa properti. Tujuan akhirnya adalah memiliki visibilitas penuh terhadap operasional hotel dari satu dashboard terpusat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan user journey, yaitu alur perjalanan pengguna yang kami rekonstruksi dari urutan tautan antar halaman pada masing-masing berkas HTML. Alur yang paling menarik untuk ditonjolkan adalah journey dari guest menjadi customer. Alurnya dimulai dari halaman index sebagai beranda, lalu ke halaman rooms untuk menelusuri kamar, kemudian room detail untuk melihat detail kamar, lalu register untuk mendaftar akun. Nah, disinilah letak keunikan sistem ini. Setelah guest mengisi formulir registrasi, akun tidak langsung aktif, melainkan berstatus menunggu konfirmasi. Akun baru bisa digunakan setelah disetujui oleh resepsionis melalui halaman permintaan konfirmasi akun baru. Temuan ini kami buktikan baik dari prototipe Figma yang memiliki frame khusus, konfirmasi akun baru, maupun dari implementasi HTML pada halaman resepsionis verification. Setelah akun disetujui, barulah pengguna bisa login sebagai customer, masuk ke customer dashboard, mengisi formulir reservasi pada halaman booking, mendapatkan konfirmasi booking, hingga akhirnya bisa memantau riwayatnya melalui halaman history. Lanjut ke bagian arsitektur informasi atau Information Architecture System (STS). Struktur informasi STS teridentifikasi terbagi menjadi 4 kelompok besar berdasarkan penamaan berkas dan struktur navigasi pada masing-masing halaman, yaitu halaman publik, portal customer, portal resepsionis, dan portal admin. Kelompok publik terdiri dari halaman index, rooms, room detail, login, dan register, yang berfungsi sebagai landing page, katalog kamar publik, dan autentikasi. Kelompok customer terdiri dari dashboard, rooms, room detail, booking, booking confirmation, booking details, history, dan setting, yang berfungsi untuk reservasi mandiri dan pemantauan akun. Kelompok resepsionis
terdiri dari 9 halaman meliputi dashboard, incoming bookings, reservation, check-in, guest, customer, new booking, register guest, dan verification, yang seluruhnya berfungsi untuk operasional front office harian. Sementara kelompok admin terdiri dari 8 halaman meliputi dashboard, rooms, add rooms, room types, facilities, receptionist, all bookings, dan reports, yang berfungsi untuk manajemen data master dan pelaporan. Ketiga peran tersebut masing-masing memiliki sidebar navigasi tetap di sisi kiri layar dengan identitas visual yang konsisten, yaitu warna navy dan aksen gold, sehingga arsitektur informasinya bersifat role-based navigation, di mana menu yang ditampilkan menyesuaikan peran pengguna yang sedang login. Selanjutnya, kami akan membandingkan antara prototype desain di Figma dengan hasil implementasinya dalam bentuk HTML. Tim kami menyediakan prototype high fidelity yang dirancang menggunakan Figma yang mencakup 33 frame desain membahas seluruh portal pengguna mulai dari landing page, autentikasi, katalog, dan detail kamar, alur reservasi, hingga panel manajemen back office. Berdasarkan hasil pembandingan yang kami lakukan, implementasi HTML yang telah dibangun secara konsisten mengikuti tata letak, palet warna navy, gold, dan cream, serta tipografi Playfair display untuk judul dan inter untuk teks yang telah ditetapkan pada prototipe Figma tersebut. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa keselarasan antara desain dan implementasi tergolong tinggi. Seperti yang dapat dilihat dari slide ini, halaman login dan halaman detail kamar pada implementasi HTML sangat konsisten dengan rancangan awal di Figma, baik dari sisi layout, warna, maupun komponen-komponen dalamnya. Baik, sekarang kami akan menunjukkan demo alur antarmuka dimulai dari halaman publik dan portal customer. Alurnya dimulai dari halaman beranda, di mana pengunjung dapat melihat hero section dengan citra lobi hotel serta ringkasan pilihan tipe kamar unggulan. Dari sini, pengunjung dapat berpindah ke halaman katalog kamar untuk membandingkan seluruh tipe kamar berdasarkan harga, kapasitas, dan fasilitas sebelum login atau registrasi. Setelah pengguna melakukan registrasi dan akunnya dikonfirmasi oleh resepsionis, pengguna dapat login dan masuk ke dashboard customer yang menampilkan ringkasan status reservasi aktif dan akses cepat menuju fitur lainnya seperti rooms, reservasi, riwayat, dan setting. Terakhir, pada halaman formulir reservasi atau booking, customer dapat menginput tanggal check-in dan check-out, memilih kamar, serta mengisi data tamu untuk membuat reservasi baru, lengkap dengan ringkasan fasilitas kamar pada panel samping. Selanjutnya kami tunjukkan demo alur pada portal resepsionis dan portal admin. Pada portal resepsionis, halaman dashboard resepsionis menyajikan ringkasan tugas operasional harian resepsionis. Dari dashboard ini, resepsionis dapat menuju halaman manajemen check-in dan check-out, yang menjadi pusat kendali proses kedatangan dan kepulangan tamu. Alur kerja resepsionis secara umum dimulai dari konfirmasi akun guest baru, verifikasi booking yang masuk, hingga proses check-in dan check-out tamu. Sementara pada portal admin, halaman admin dashboard menyajikan ringkasan operasional hotel secara menyeluruh bagi manajemen. Dari dashboard ini, admin dapat mengelola data master melalui halaman manage room tipe untuk mengatur nama tipe kamar, harga, kapasitas, dan fasilitas default, sampai dengan memantau seluruh transaksi reservasi dan laporan. Dengan demikian, alur kerja pada kedua portal ini dapat kami ringkas menjadi konfirmasi akun dan verifikasi booking terlebih dahulu oleh resepsionis, kemudian kelola data master dan pemantauan laporan oleh admin.
Selanjutnya, bab 2 yaitu perancangan basis data. Perlu kami sampaikan di awal bahwa seluruh isi bab 2 ini tidak disusun dari rancangan teoritis semata, melainkan dari pembacaan langsung terhadap seluruh berkas migration Laravel yang sudah kami implementasikan. Jadi, apa yang akan saya paparkan adalah representasi akurat dari basis data yang benar-benar berjalan, bukan draft yang belum terpakai. Pada bagian ini kami akan membahas 4 hal utama: analisis database, entity relationship, diagram, normalisasi hingga bentuk normal ketiga, serta evaluasi jujur terhadap penggunaan store prosedur, trigger, view, dan index. Basis data STIS menggunakan MySQL yang seluruh strukturnya dikelola melalui 6 berkas migration Laravel 10 dengan skema builder. Total terdapat 10 tabel yang dapat kami kelompokkan menjadi 3 kategori besar. Kategori pertama adalah tabel inti transaksional, yaitu user, room type, facility, room facility, dan booking. Keenam tabel ini menjadi tulang punggung seluruh proses bisnis reservasi dan dibangun pada migration paling awal. Kategori kedua adalah tabel pendukung konten dinamis, yaitu activity logs, report revenues, dan site setting yang kami tambahkan belakangan untuk kebutuhan dashboard dan pelaporan. Dan kategori ketiga adalah tabel pelengkap profil tamu, yaitu guest preference, guest note, dan room photo. Yang ingin kami tekankan di sini, seluruh tabel menggunakan primary key auto increment, kecuali room facility yang memakai composite primary key, dan seluruh relasi antar tabel memiliki foreign key constraint eksplisit dengan penamaan yang konsisten. Artinya integritas data dijamin langsung oleh mesin basis data MySQL InnoDB, bukan hanya divalidasi di level aplikasi. Selanjutnya kami tampilkan Entity Relationship Diagram atau IRD STIS. Seperti yang dapat dilihat, tabel user dan booking menjadi pusat dari sebagian besar relasi, sedangkan relasi many-to-many antara room dan facility direlasikan melalui tabel pivot room facility di bagian bawah diagram. Pada slide ini kami tampilkan relasi kunci antar tabel sekaligus pembuktian normalisasi hingga bentuk normal ketiga atau 3NF. Dari sisi relasi ada 4 relasi utama. Room tipe ke room bersifat satu ke banyak, room dengan facility bersifat banyak ke banyak melalui tabel pivot room facility, user ke booking satu ke banyak, dan room ke booking juga satu ke banyak. Relasi many-to-many inilah yang menjadi bukti implementasi relasi kompleks sebagaimana diisyaratkan pada panduan tugas. Dari sisi normalisasi, pada bentuk normal pertama, seluruh tabel sudah atomik, tidak ada kolom yang menyimpan banyak nilai sekaligus. Pada bentuk normal kedua, tabel pivot room facility dengan composite primary key tidak menyimpan atribut non-key tambahan, sehingga tidak ada partial dependency. Dan pada bentuk normal ketiga, contoh konkretnya adalah pada price per night yang hanya disimpan sekali di tabel room tipe, bukan diulang pada setiap baris tabel room, sehingga perubahan harga tidak menimbulkan update anomali.
Selanjutnya kami jelaskan satu persatu tabel inti transaksional dimulai dari 3 tabel pertama. Tabel user menyimpan seluruh akun pengguna lintas peran baik customer, resepsionis maupun admin. Dibedakan melalui kolom role. Password disimpan dalam bentuk hash menggunakan bcrypt dan terdapat kolom status yang bernilai aktif, pending, dan atau reject yang menjadi dasar alur konfirmasi akun resepsionis. Tabel room tipe menyimpan data master tipe kamar mulai dari standar hingga presiden lengkap dengan harga per malam dan deskripsinya. Dan tabel room menyimpan data unit kamar fisik individual bukan tipenya, melainkan setiap kamar dengan nomor uniknya masing-masing yang terhubung ke room tipe melalui foreign key room tipe ID. Melanjutkan penjelasan tabel, room facility adalah tabel pivot yang merelasikan relasi many-to-many antara room dan facility menggunakan composite primary key dari kombinasi room ID dan facility ID yang sekaligus mencegah duplikasi pasangan data. Tabel booking adalah tabel paling sentral dalam seluruh proses bisnis TIS, menyimpan tanggal check-in dan check-out, status booking mulai dari pending hingga cancel, serta total harga reservasi. Selain itu, terdapat 3 tabel pendukung, yaitu guest preference untuk mencatat preferensi personal tamu, guest note untuk mencatat internal staff, dan room photo untuk galeri foto tambahan per kamar. Ketiganya melengkapi kebutuhan operasional resepsionis dan tampilan detail kamar. Pada bagian ini, kami ingin menyampaikan evaluasi secara jujur, sesuai kondisi source code yang sebenarnya, bukan klaim fitur yang belum ada. Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh berkas migration, controller, dan sender, kami belum menyelesaikan implementasi store prosedur. Seluruh logika bisnis seperti perhitungan total harga dan validasi tanggal booking saat ini masih ditangani sepenuhnya di lapisan aplikasi. Kami juga belum menyelesaikan trigger. Sebagai contoh, saat status booking diubah menjadi check out, tidak ada trigger otomatis yang mengembalikan status kamar menjadi available di level basis data. Dan kami juga belum mendefinisikan view. Seluruh query gabungan antara tabel dilakukan langsung melalui join pada query build setiap kali dibutuhkan. Namun demikian, basis data TIS tetap memiliki indeks dasar yang dibuat otomatis oleh MySQL sebagai konsekuensi dari primary key, unique constraint, dan foreign key seperti pada kolom email di tabel user dan room number di tabel room. Kami juga merekomendasikan penambahan composite index pada tabel booking untuk mempercepat pengecekan ketersediaan kamar di pengembangan berikutnya. Sebagai penutup bab 2, kami rangkum 3 poin evaluasi basis data TIS. Dari sisi kekuatan skema basis data, kami sudah ternormalisasi hingga bentuk normal ketiga. Relasi many-to-many diimplementasikan dengan benar melalui pivot table dan seluruh foreign key memiliki constraint eksplisit dengan aturan cascade yang jelas. Dari sisi keterbatasan, kami secara jujur mencatat bahwa belum ada storage prosedur, trigger, maupun view. Seluruh logika bisnis masih terpusat di lapisan aplikasi, bukan di lapisan basis data. Dan sebagai rekomendasi, pengembangan lanjutan, kami kemungkinan akan menyelesaikan trigger untuk sinkronisasi status kamar saat booking berubah status, serta store prosedur untuk prosesi agregat seperti perhitungan okupansi dan pendapatan pada halaman laporan admin. Dengan demikian, bab 2 mengenai perencanaan basis data telah kami sampaikan seluruhnya. Selanjutnya kami akan lanjutkan ke bab 3 mengenai arsitektur aplikasi. Baik, kami lanjutkan ke bab 3 yaitu arsitektur aplikasi. Sama seperti bab 2, kami akan membahas struktur folder, routing, controller, model, middleware, autentikasi dan otorisasi, alur sistem end-to-end, hingga evaluasi arsitektur secara jujur. Nah, termasuk beberapa penyimpangan dari pola standar yang kami temukan sendiri saat proses evaluasi.
Backend STIS dibangun di atas Laravel 10. Namun perlu kami sampaikan secara jujur, pada lapisan controller, kami hanya memiliki satu controller, yaitu STIS controller.php. Dengan kurang lebih 800 baris kode yang menangani seluruh proses mulai dari autentikasi, CRUD kamar, titik kamar, fasilitas, user, hingga booking dan pelaporan. Tidak ada pemisahan controller per entitas sebagaimana lazimnya pola MVC. Pada lapisan model, kami hanya memiliki satu berkas Eloquent model, yaitu user.php. Dan itu pun merupakan model bawaan Laravel yang tidak benar-benar kami gunakan. Seluruh interaksi basis data dilakukan melalui query builder mentah. Dan pada lapisan view, kami tidak menggunakan mekanisme render blade standar sebagai gantinya. Kami membuat kelas custom bernama StayIsSpecRenderer yang membaca berkas HTML sebagai teks mentah lalu menyuntikkan data dinamis menggunakan pencarian elemen berdasarkan ID atau kelas tertentu. Dengan demikian, kami menunjukkan bahwa arsitektur StayIs lebih tepat digambarkan sebagai pola satu controller dengan custom HTML templating engine ketimbang MVC murni Laravel. Namun pendekatan ini tetap berhasil mencapai tujuan fungsionalitas dan nanti kami catat sebagai evaluasi pada bagian akhir bab ini. Project STIS kami susun dalam dua folder utama pada root repository, yaitu frontend yang berisi 31 berkas HTML statis, hasil implementasi Bayesian UX, dan backend yaitu Project Laravel 10 secara lengkap. Seperti yang dapat dilihat pada slide ini, struktur folder backend mengikuti skeleton default Laravel dengan beberapa penambahan khusus, diantaranya STIS controller sebagai sumber controller, middleware custom check role untuk repository role, serta STIS SpecRenderer sebagai custom templating engine yang kami sebutkan sebelumnya. Kami juga ingin menekankan satu catatan arsitektur ini, karena tidak ada kontrol terpisah. Folder app http controller hanya berisi satu berkas custom di luar controller.php. Ini berbeda dari struktur folder Laravel pada umumnya. Seluruh routing STIS didefinisikan pada satu berkas root atau web.php dan terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah page routing yang menggunakan satu root catch-all untuk menangani hampir seluruh 31 halaman. Parameter nama halaman diteruskan ke method page pada controller, yang kemudian menentukan berkas blade mana yang dibaca berdasarkan pencetakan nama halaman. Kelompok kedua adalah API routing dengan prefix STIS API yang digunakan oleh backend.js untuk operasi CRUD berbasis Ajax. Seperti terlihat pada tabel di slide ini, setelah kami melakukan perbaikan keamanan, seluruh endpoint telah dikelompokkan berdasarkan middleware role. Misalnya, endpoint penulisan data kamar dan fasilitas hanya bisa diakses oleh role admin. Kami ingin menyampaikan secara jujur bahwa pada versi awal sebelum perbaikan ini, seluruh endpoint di atas tidak memiliki middleware apapun, termasuk endpoint tulis data admin, sehingga siapapun bahkan tanpa login dapat mengubah data kamar maupun akun pengguna. Middleware role ini kami tambahkan kemudian sebagai perbaikan keamanan yang akan kami jelaskan lebih lanjut pada bagian otorisasi. Pada slide ini kami tampilkan seluruh metode di dalam STIS controller yang kami kelompokkan berdasarkan 8 domain. Fungsinya terdapat rendering halaman, autentikasi, manajemen kamar, manajemen tipe kamar, manajemen fasilitas, manajemen user, reservasi atau booking, dan pelaporan. Karena seluruh metode ini berada dalam satu kelas, STIS controller menjadi cukup padat, sekitar 800 baris. Dari sisi praktiknya rekayasa perangkat lunak, kami akui ini tergolong pola controller yang sebaiknya dipecah menjadi beberapa controller terpisah untuk kemudahan pemeliharaan. Sementara pada lapisan model, sebagaimana sudah kami sampaikan, aplikasi ini hanya memiliki satu Eloquent model, yaitu user.php, dan itu pun merupakan scaffold bawaan yang tidak dipakai aktif. Tidak ada model room type, facility, atau blocking, sehingga relasi antar tabel yang sudah kami rancang rapi di bab 2 tidak dipresentasikan sebagai relasi Eloquent, melainkan diimplementasikan manual lewat join query di controller. Pada bagian ini kami sampaikan 3 aspek keamanan aplikasi. Yang pertama ada middleware. Kami membuat middleware custom bernama checkrule yang memeriksa session pengguna sebelum mengizinkan akses ke suatu root. Mengembalikan status 401 jika belum login dan 403 jika role tidak sesuai. Kami juga memodifikasi verify CSRF token bawaan Laravel dengan mengecualikan seluruh endpoint STIS API dari verifikasi CSRF, dan kami
akui ini adalah celah keamanan CSRF yang nyata, bukan asumsi. Karena backend.js kami memang tidak pernah mengirimkan token CSRF pada permintaannya. Yang kedua ada autentikasi. Sistem login stay easy tidak menggunakan guard bawaan Laravel, melainkan diimplementasikan manual berbasis session PHP dengan hash check. Untuk verifikasi password, pada tahap awal pengembangan, proses registrasi langsung membuat sesi login otomatis. Namun, pada perbaikan lanjutan, kami mengubah alur ini agar akun baru diberi status pending dan tidak langsung memiliki sesi login, sehingga selaras dengan alur konfirmasi akun yang sudah dirancang pada prototipe Figma dan dijelaskan pada bab 1. Yang ketiga, otorisasi. Kami menerapkan pembatasan akses pada dua lapisan, yaitu lapisan halaman dan lapisan API melalui middleware check rule. Kami ingin menyampaikan temuan yang cukup signifikan di sini. Sebelum perbaikan ini diterapkan, sama sekali tidak ada otorisasi berbasis rule pada endpoint API. Role pengguna memang tersimpan di session sejak login, namun tidak pernah dibaca kembali untuk validasi akses. Ini menjadi salah satu evaluasi keamanan paling signifikan yang kami temukan dan telah kami perbaiki sebelum penyusunan laporan ini. Stay Easy mengimplementasikan 4 peran pengguna sebagaimana telah dibahas pada bab 1, guest, customer, resepsionis, dan admin. 3 peran terakhir tersimpan sebagai nilai enum pada kolom role di dalam tabel users. Sedangkan guest bukan sebuah baris data, melainkan kondisi belum login. Transisi dari guest menjadi customer kami realisasikan melalui kolom status pada tabel user, dari pending menuju aktif atau rejected, yang diproses lewat endpoint khusus pada halaman verifikasi resepsionis. Kami ingin menegaskan bahwa alur ini bukan sekedar rancangan di atas kertas. Kami telah mengonfirmasi alur ini sebagai end-to-end pada tahap pengujian. Registrasi baru berstatus pending, percobaan login ditolak, kemudian disetujui resepsionis, dan barulah login berhasil sebagai customer. Pada slide ini kami juga tampilkan alur sistem utama dari awal request hingga proses reservasi selesai. Mulai dari pengguna membuka halaman, pengecekan role, penyuntikan data ke HTML, hingga interaksi pengguna melalui backend.js. Untuk alur reservasi secara ringkas, customer login, memilih kamar, mengisi formulir booking dengan status awal pending. Kemudian resepsionis meninjau dan mengubah status menjadi confirm atau rejected. Dan pada hari kedatangan serta kepulangan tamu, resepsionis merespon check-in dan check-out. Sebagai penutupan bab 3, kami rangkum evaluasi arsitektur Stay Easy ke dalam 3 poin. Dari sisi kekuatan, struktur root kami sederhana dan mudah ditelusuri. Penambahan middleware check role berhasil menutup celah otorisasi tanpa mengubah arsitektur secara drastis, dan hashing password sudah kami terapkan dengan benar sejak awal. Dari sisi keterbatasan signifikan, kami akui arsitektur ini menyimpang dari pola MVC Laravel standar. Satu controller raksasa, tidak ada model per entitas, dan view diganti dengan custom string replace engine. Selain itu, endpoint API kami masih dikecualikan dari proteksi CSRF. Dan sebagaimana rekomendasi pengembangan lanjutan, kami menyarankan memecah Stay Easy controller menjadi beberapa controller per domain, membuat eloquent model dan relasi room type, facility, dan booking, mempertimbangkan migrasi bertahap menuju blade standar, serta menambahkan proteksi CSRF pada seluruh endpoint API. Sebelum kami tutup, kami ingin membagikan akses secara langsung ke aplikasi Stay Easy yang telah kami kembangkan. Yang pertama, live demo. Aplikasi Stay Easy saat ini sudah berjalan di server dan dapat diakses melalui tautan yang tertera pada slide, yaitu 104.208.65.55. Bapak dapat langsung mencoba alur guest, customer, resepsionis, maupun admin. Yang kedua, ada resource code lengkap kami unggah pada repositori GitHub dengan tautan github.com/putrinovita/stayeasy yang berisi folder frontend dengan 31 halaman HTML, folder backend berupa project Laravel 10,
lengkap dengan migration dan seeder, serta dokumentasi pendukung lainnya. Dengan demikian, kami telah menyampaikan bab 1 riset UI UX dan bab 2 mengenai perancangan basis data dan bab 3 mengenai arsitektur aplikasi. Keduanya kami susun berdasarkan pembacaan langsung terhadap source code yang benar-benar kami implementasikan, termasuk beberapa temuan dan keterbatasan yang kami sampaikan secara jujur. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.